Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajariani Rahma Utami dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 222018. Di sini saya akan menjelaskan materi auditing yaitu bab 4 dengan judul Tujuan Pengauditan dan Tanggung Jawab Auditor. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu tujuan pengauditan atas laporan keuangan. Tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan keyakinan penggunaan laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Lalu materi berikutnya itu ada tahapan yang ditempuh auditor dalam mengembangkan tujuan audit. Terdapat 5 poin. Yang pertama, memahami tujuan dan tanggung jawab suatu audit. Yang kedua, membagi laporan keuangan menjadi siklus-siklus. Yang ketiga, memahami asersi-asersi manajemen tentang laporan keuangan. Dan yang keempat, memahami tujuan umum audit untuk golongan-golongan transaksi, akun-akun, dan pengungkapannya. Yang terakhir, memahami tujuan khusus spesifik audit untuk kelompok golongan transaksi, akun-akun, dan pengungkapannya. Selanjutnya ada tanggung jawab manajemen. Yang pertama, menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, menetapkan dari menjalankan pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen. Yang terakhir ada menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi auditor. Di slide berikutnya ada tanggung jawab auditor, memiliki 2 poin yaitu memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Yang kedua, melaporkan atas laporan keuangan dan mengomunikasikannya sebagaimana ditentukan oleh SA berdasarkan temuan auditor. Lalu ada beberapa asersi-asersi pengauditan. 1. Asersi manajemen. 2. Asersi tentang golongan dan transaksi kejadian. 3. Asersi tentang saldo akhir akun. 4. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Berikutnya ada macam-macam tujuan pengauditan. Yang pertama, tujuan audit atas golongan transaksi. Kedua, tujuan umum audit transaksi. Ketiga, tujuan spesifik audit transaksi. Keempat, tujuan audit saldo akun. Kelima, tujuan umum audit saldo akun. Dan yang keenam, tujuan spesifik audit saldo akun. Lalu ini ada tahapan dalam audit laporan keuangan. Ada 4 tahap, akan dijelaskan di slide berikutnya. Tahap yang pertama itu ada perencanaan dan perancangan suatu pendekatan audit. Yang dapat dijelaskan, perencanaan harus menghasilkan suatu pendekatan audit yang efektif pada tingkat biaya yang masuk akal. Perencanaan dan perancangan suatu pendekatan audit dapat dipecah menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mendapatkan pemahaman tentang entitas dan lingkungannya. Yang kedua, memahami pengendalian internal dan menetapkan resiko pengendalian. Yang ketiga, menetapkan resiko kesalahan penyajian material. Lalu tahap yang kedua itu ada pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi. Yang dijelaskan sebelum auditor memutuskan untuk menurunkan resiko pengendalian yang direncanakan, seandainya pengendalian internal dinilai efektif, auditor pertama-tama harus menguji efektivitas pengendalian tersebut. Prosedur untuk jenis pengujian semacam ini disebut pengujian pengendalian. Auditor juga menilai catatan transaksi yang dibuat klien dengan melakukan verifikasi atas jumlah-jumlah rupiah transaksi, suatu proses yang disebut pengujian substantif transaksi. Selanjutnya ada tahap 3 yaitu prosedur analisis dan pengujian rinci saldo. Prosedur analisis menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menetapkan apakah saldo-saldo akun dan data lainnya nampak masuk akal. Pengujian rinci saldo adalah prosedur spesifik yang dimaksudkan untuk menguji salah saji material dalam saldo-saldo yang tercantum dalam laporan keuangan. Lalu di tahap 4 ada penyelesaian audit dan penerbitan laporan audit. Setelah auditor menyelesaikan semua prosedur untuk setiap tujuan audit dan untuk setiap akun laporan keuangan beserta pengungkapan yang bersangkutan, auditor harus memisahkan temuan-temuan dengan mengikhtisarkan dan mengevaluasi untuk tujuan menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.
Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.